Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, dukaan, tapi kami tetap merasakan kasih-Mu. Membawa orang tua Mama terkasih ini, Tuhan selalu mendampingi kami dalam perjalanan. Allah Bapa di dalam surga, di hadapan kami ya Tuhan, tersedia makanan dan datang memberkati agar makanan dan minuman yang kami akan, kiranya Tuhan selalu menyertai dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Awas, awas. Ayo. Pakai dong, ayo tuh. Ya, oh. Kamu apa sekali satu-satu ya, Non? Dalam nih. Potato. Ya. Turun.
surga. Ini yang kita imani, bahwa Ibunda tercinta berjalan menuju kemuliaan, menuju tempat abadi di mana kita semua akan mengikutinya, memasukinya untuk memandang kemuliaan Tuhan. Kerinduan kita, kerinduan Ibu Justina Daun Sena dijawab oleh sabda Tuhan, oleh Tuhan dalam pengorbanan hidupnya melalui Ekaristi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, ya Allah, Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hambamu, orang tua kami, ibu kami tercinta Justina Daun Sena, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya Engkau memperkenankan dia untuk menikmati kemuliaan-Mu. Dampingilah keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tetap setia mengikuti jalan yang telah ditawarkan oleh Putra-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Foto yang ada di depan altar itu adalah ungkapan hati almarhumah pada suatu saat dalam satu tahap dalam hidupnya. Foto itu menggambarkan kebahagiaannya. Baju pun yang dipakai itu adalah menggambarkan kegemarannya dan kebahagiaannya. Maka bacaan yang dipilih tadi berbicara mengenai sabda bahagia. Mungkin kita heran kenapa dipilih bacaan pada saat misa requiem seperti ini. Dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, kematian itu adalah kelahiran ke surga. Di seberang sana tadi diberkati pernikahannya di gereja ini, dan tamu-tamu yang di sana pasti mengatakan selamat berbahagia. Kata bahagia layak diucapkan kepada semua orang. Orang yang memulai tahap hidupnya. Disebut juga orang yang berbahagia, kita harapkan berbahagia. Dan orang yang sudah menyelesaikan semua perjuangan hidupnya secara Kristiani dalam iman layak disebut berbahagia. Almarhumah Nenek Reski Justina Daun Sena layak juga disebut berbahagia. Kenapa? Karena sudah menyelesaikan perjuangannya di dunia ini. Dia sudah masuk dalam keabadian. Suatu hari dalam perjalanan di Makassar, ketika saya ditabiskan, dia datang dan bercerita. Saya pikir dia akan bercerita banyak, tapi biasanya kalau saya datang libur dia banyak bercerita, curhat, dan lama sekali. Makanya saya jarang datang berkunjung ke stasi-stasi kecuali kalau hari Minggu ikut merayakan Ekaristi. Dan hari itu datang dan mengatakan, esoknya itu setelah pulang latihan untuk pentabisan di Makassar. Nakuania masa nang tungan aku penangku. Nakua kukuani apa murah.
na pumasan ng pinango. Na kuyato utama gereja nina utire patungkong Yesu sola Santa Maria masan ng pinango. Ketika tabisan selesai tabisan, dia bercerita lagi. Yaitu nama gandang taunina na gilu. Saya ingat dulu di Kote ketika saya menikah dengan ayahmu. Mak Gelu itu tahu. Tadi saya sampaikan sama pastor yang melatih penari tahun 59 ketika almarhumah menikah adalah Bapak almarhum Sande. Itu adalah pelatih tari yang paling hebat yang pernah saya bisa ngalamin. Itulah momen paling berbahagia dalam hidup almarhumah. Kita semua yang hadir di sini mengejar apa artinya bahagia. Orang yang menikah kita sebut berbahagia. Tetapi sebenarnya kata-kata berbahagia layak diucapkan sangat pantas kepada semua orang yang telah menyelesaikan perjuangan hidupnya. Nenek Reski Justina Daun Sena, namanya waktu masih kecil dulu dipanggil Light Daun, sudah menyelesaikan semua rangkaian perjuangannya di dunia ini. Jika masih ada sesuatu yang kurang, yang tidak tuntas, yang tidak selesai, biarlah salib Yesus, biarlah kurban Kristus disalib. Maka saudara-saudara, itulah kurban yang memberi hiburan bagi semua orang. Biarlah kurban Kristus yang akan menyempurnakan semua kekurangannya. Dan kurban itu akan dihadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Itulah alasannya hari ini pada misa Requiem ini ada banyak pastor yang hadir. Jika menurut hidup biologis almarhumah inilah yang melahirkan kami ke dunia ini, secara iman dalam gereja Katolik, misa Requiem, kurban Kristus inilah yang dirayakan setiap imam yang akan melahirkan, yang membawa, mengiringi perjalanan almarhumah ke surga. Maka layak pantas disebut berbahagia. Semoga almarhumah dengan wajah yang senyum itu, itulah tanda, itulah momen paling berbahagia dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya bahwa dia juga berbahagia dari surga. Oleh karena itu kita membawanya ke gereja dan kita ikut serta dalam misa Requiem ini, di mana kurban Kristus dihadirkan kembali oleh para imam. Marilah menyatakan misteri iman kita. Agnus Dei
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari diundang ke perjamuan anak domba. Dan air kehidupan tanpa yang masuk ke alam kita, supaya dia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Kami berdoa kepadamu sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, serta kebangkitan orang mati oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Orang tua kami miskin dan senang telah memanggil dengan menghadap-Mu. Maka kami mengutuslah Roh Kudus untuk memberkati orang tua kami. Kuduskanlah jenazahnya agar dia Kau berikan dan Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga dia layak masuk ke dalam kerajaan yang abadi, serta boleh bersama-sama dengan para kudus memuliakan Engkau selama-lamanya di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita berdoa memohon istirahat kekal bagi orang tua kita Kristina dan Mustina, dan rahmat surgawi bagi keluarga umat, bagi keluarga umat dan untuk kita semua. Para malaikat agung, para malaikat pelindung, Santa Maria Bunda yang berbelas kasih, Santo Yosef, Santo Yohanes Pembaptis, para rasul,
Tahan belum?